Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Brahma Putra Parakoso. NIM saya 611421197. Saya berasal dari Romdel PJKRD. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di Elena dengan maksud untuk mengikuti atau mengikuti ujian akhir semester di matkul perkembangan belajar dan gerak. Di soal yang pertama ini menanyakan ialah perkembangan dan gerak sangatlah penting dipelajari oleh guru pendidikan jasmani. Nah, kita di sini disuruh memberikan alasannya. Nah, alasan dari saya ialah supaya kita nanti jadi guru pendidikan jasmani itu bisa tahu dan bisa mengerti karakteristik dan perkembangan dari anak-anak didik kita masing-masing. Misalkan kita nanti di pendidikan jadi guru olahraga itu di suatu sekolah dasar, itu kita harus memahami dulu anak-anaknya seperti apa kan. Mungkin jadi pendidikan sekolah dasar itu lebih ke tingkat tingkat hiburan atau tingkat kegemarannya, kebersamaannya itu ya erat lah. Terus kita juga harus memahami juga kalau misalkan kita jadi guru PJOK atau guru olahraga di tingkat SMP itu sudah ya ibaratnya dikatakan sebagai yang lebih menengah, yang lebih diseriusin lagi supaya tingkat fisik dan mental pada anak didik kita di SMP nanti itu semakin kuat dan terjaga. Dan ada lagi pula, kalau misalkan kita menjadi guru olahraga di tingkat SMA yang sudah menengah atas, yang ibaratnya sudah matang, itu kita harus pinter-pinter ataupun kita harus tahu betul apa yang harus kita buat, apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya masing-masing. Lalu di sini nomor 2 ini ada soal yaitu minimal 2 dari tahapan gerak faktor-faktor fungsi syaraf yang memasuki gerak manusiawi transfer positif dan transfer positif, negatif dan netral. Oke, jadi intinya di sini ialah membicarakan transfer positif, negatif dan netral. Sekarang kita ke transfer positif. Nah, di transfer positif ini misalkan ini yang berkaitan dengan kebaikan ya, namanya juga transfer positif. Ini diibaratkan dengan kita mengikuti suatu cabang olahraga. Cabang olahraganya itu bisa berkaitan dengan dua hal. Misalkan umpamanya kayak sebelumnya kita mengikuti olahraga atletik yang dinotabenkan dengan kemampuan berlari ya. Jadi atletik itu kemampuan berlarinya juga sangat-sangat diperlukan. Nah, di lain sisi terus kedepannya kita mengikuti olahraga sepak bola atau futsal. Nah, itu juga dasar-dasar dari sepak bola futsal itu juga memerlukan yang namanya lari. Jadi di pada transfer positif ini juga ibaratnya juga sama-sama diuntungkan, jadi ada simbiosis mutualisme di antara keduanya. Lalu berbicara dengan transfer negatif. Jadi transfer negatif itu transfer yang bisa dikatakan buruk karena ya tidak membumi pada tubuh kita atau pada kemampuan kita masing-masing. Dengan umpama atau contoh, misalkan kita mengikuti suatu cabang olahraganya itu kita mengikuti ibaratnya badminton. Kenapa saya milih badminton? Karena dalam suatu badminton itu ada beberapa teknik yang sangat-sangat rumit dan juga teknik yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang paham akan teknik tersebut. Misalkan teknik backhand. Nah, teknik backhand itu bisa dilakukan oleh badminton. Kalau misalkan kita ke cabang olahraga yang ibaratnya sejenis dengan tenis meja, itu tidak ada yang namanya backhand. Tenis meja ialah melakukan forehand aja. Lalu bisa dikatakan itu sebagai transfer yang negatif karena tidak diuntungkan kedua belah pihak. Tidak ada simbiosis yang namanya simbiosis mutualisme. Lalu yang ketiga ialah netral. Netral ini berarti berada di antara tengah-tengah. Ya, di antara tengah-tengah itu berarti tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang saling dirugikan. Berarti netral ini kita ambil dari misalkan kita melakukan kegiatan renang. Kegiatan renang ini orang yang tidak bisa renang dengan orang yang berenang itu bisa kita lihat.
Ya meskipun nanti orang yang tidak bisa renang itu bisa belajar dan bisa untuk latihan supaya dia bisa menjadi perenang yang baik dan handal. Nah, kalau misalkan dia udah bisa berenang, terus dia mau ke olahraga, misalkan kita ambil cara ini panahan aja ya, kita ambil panahan, dia ini tidak berpengaruh sama sekali. Jadi di renang pun dia bisa renang, terus ke olahraga panahan, di renang pun ada ada istilahnya, ada metodenya sendiri, dan di panahan pun juga ada metodenya sendiri. Jadi di antara ini juga tidak ada yang dirugikan ataupun tidak ada yang diuntungkan. Lalu soal yang ketiga ialah mengenai pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Oke, pertumbuhan itu ialah pertumbuhan yang setahu saya pertumbuhan dibagi menjadi beberapa dua, yaitu pertumbuhan kualitatif dan pertumbuhan kuantitatif. Ya, berbicara dengan kualitatif mungkin pertumbuhan ini bisa kita lihat sebagai pertumbuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang misalkan dia mimpi basah ataupun dia yang lainnya. Terus juga yang perempuan juga ada yang menstruasi ataupun atau lagi itu juga dinamakan dengan pertumbuhan kualitatif atau juga pertumbuhan kualitas. Lalu pertumbuhan kuantitatif itu apa? Kuantitatif itu adalah pertumbuhan yang bisa dilihat oleh diri kita sendiri melalui mata kita. Contoh misalkan pada laki-laki itu tubuhnya jakun, dada membidang, suara pun juga agak keras, dan tumbuh bulu-bulu di sekitar area tertentu. Nah, berbicara dengan perempuan ini ada beberapa macam, yaitu dengan timbulnya ataupun dengan membesarnya rongga dada atau disebut juga dengan payudara, dan membesarnya pinggul, itu juga disebut dengan pertumbuhan kuantitatif ataupun pertumbuhan yang bisa kita lihat dengan kasat mata oleh pada diri kita masing-masing. Lalu di sini ada kematangan. Kematangan ini bisa dibilang dengan kematangan yaitu kita sudah mulai matang dengan usia pada kita. Jadi misalkan kita dari bayi ini kan kita ibaratnya masih ditekankan atau masih diperlukan oleh orang tua kita mau ngapa-ngapain masih ada orang tua kita. Dan juga masa balita, terus juga masa remaja pun juga masih memerlukan adanya bantuan orang lain terlebih dari orang tua kita. Berbicara dengan kematangan ini merupakan definisi, yaitu mungkin dari segi pemikiran kita juga udah mulai matang, sudah mulai maju, sudah mulai paham akan apa yang kita lakukan. Dan juga kematangan ini juga berbicara dengan tindakan kita harus ke depannya seperti apa, terus juga apa yang kita lakukan itu juga disebut juga dengan kematangan. Jadi berbicara dengan kematangan ini sudahlah sangat penting dan sangat bagus jika sudah melalui faktor kematangan tersebut. Baik, itu saja dari saya penjelasan mengenai beberapa pertanyaan yang disampaikan di Elena pada mata kuliah perkembangan belajar dan gerak. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.